Karena ini seminar hasil, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa apapun yang akan saya sampaikan, tujuannya adalah untuk kesempurnaan pekerjaan saudara. Ya, jadi bukan semata untuk menguji, tetapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari apa yang saudara. Kalau melihat dari permasalahan yang saudara ungkapkan di bab 1, gitu ya, rumusan permasalahannya, saya dapat menangkap keduanya. Tapi setelah saya membaca apa yang sudah saudara uraikan, saya masih menganggap perlu bahwa saudara harus menyempurnakannya lagi. Yang pertama, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan pembahasan teori yang saudara buat. Apa ini teori dia? 2. Oke. Ya, topik yang saudara angkat ini mengenai multimodal, ya. Iya. Multimodal. Oke. Sangat sayang pada saat saya ingin melihat teori mana yang saudara rujuk. Saya membuka di halaman 2, saya melihat bahwa tulisan saudara merujuk pada Einstein dan Boole. Oke. Tetapi pada saat saya melihat di tinjauan pustaka, Austin dan Boole yang saudara tulis hanya berupa jurnal. Kemudian teori yang saudara uraikan di landasan teori itu cuma 1,5 halaman. Seharusnya kan justru disitulah saudara harus berbicara mengenai multimodal itu seutuhnya. Nah, saya menangkap juga kenapa saudara hanya menulis teori segini 1,5 halaman saja, karena sumber yang saudara pergunakan itu hanya berupa jurnal. Nah, contohnya, misalnya pada halaman 32, saudara menguraikan di situ bahwa menurut Einstein and Boole itu multimodal itu melibatkan 5 semiotic systems. Saudara istilahkan dengan mode di sini. Itu ada linguistik, ada audio, spasial, gestural, and visual. Saudara hanya menulis seperti itu. Mode semiotik linguistik. Kemudian di kanannya coba lihat di bawah printout-nya. Bawah printout-nya. Silakan dibuka halaman 32. Ya, sudah. Itu di kolom kanan itu kok judulnya pertanyaan itu apa maksudnya? Mode semiotik, di kanannya pertanyaan. Kolomnya pertanyaan. Saya tidak ngerti dengan kolom itu. Mohon maaf Ibu, maksud saya bukan pertanyaan tetapi uraian spesifik dari jenis mode semiotik linguistik, audio itu seperti apa. Ya. Nah, uraian spesifik. Saudara menulis seperti ini, linguistik, mode semiotik linguistik, pernyataan, uraian, misalnya ada kata, frase, kalimat, tuturan. Tetapi kalau saudara baca teori seutuhnya tidak sebatas itu. Nah, apa yang saya inginkan saudara harus menguraikannya lengkap. Harus menguraikannya lengkap. Misalnya kalau dari semiotic system linguistik itu tentang apa? Kalau saya ambil ya salah satu ya. Kalau kita bicara mengenai one of the semiotic system linguistik misalnya. Linguistic semiotic system comprising aspects such as, itu bunyinya, ada vocabulary, ada generic structure, and the grammar of oral and written language, itu bunyinya. Harusnya saudara uraikan itu semua linguistik itu dengan lengkap.
Itu. Kemudian kayak spasial juga saudara hanya menulis posisi tata letak. Padahal kalau baca buku teorinya, salah satu teori yang membahas tentang multimodal itu tidak posisi dan tata letak saja, termasuk juga direction, arah, direction, dan sebagainya itu yang tidak saudara uraikan di pembahasan teori. Ini bahasan teorinya hanya 1,5 halaman. Masa ini tesis lu ini kok 1,5 halaman? Bagaimana pembaca bisa mendapatkan sesuatu yang lengkap tentang multimodal? Yang sangat sayang kalau ini kok sumber teorinya kok dia ngambilnya dari jurnal. Kita bisa melihat bahwa membaca di jurnal itu, kalau di jurnal kan yang ditulis itu hanya sedikit sekali. Saudara boleh saja merujuk pada jurnal untuk mencari pemahaman tentang teori, tetapi lihat, baca di referensinya itu dia teori apa yang dirujuk dari jurnal itu. Mau bukunya. Nah, sebagai gambaran saja, banyak sekali ahli yang membicarakan mengenai multimodal ini. Jadi, dasar suatu teori multimodal itu adalah teori yang memandang language as a science, semiotik. Language as a semiotik. Itu ada Roland Barthes. Yang paling canggih itu ada Halliday. Yang bicara mengenai multimodal itu juga ada Lowen. Ada Kress. Itu salah satu saudara rujuk itu sudah bisa. Di situ diungkapkan language as semiotics. Jadi bahasa itu makna itu bahasa sebagai tanda, dan makna itu dapat ditemukan atau dari tanda-tanda. Nah, itu yang sangat sayang yang saya tidak dapatkan di disertasi saudara ini seminar hasil. Nah, oleh karena itu ini language as semiotic, bahasa sebagai tanda. Makna dari suatu tanda itu, maksud saya, karena ini semiotik, pembahasan multimodal ini pasti berkaitan dengan makna, meaning. Nah, saya juga tidak menemukan di sini teori meaning siapa yang saudara pergunakan. Terus analisis meaning-nya pun saya tidak temukan. Yang saudara uraikan di bab analisis itu hanya seperti saudara hanya bercerita, misalnya ada kuning langsat, itu kulit segar, terus ada gerakan-gerakan ini menunjukkan bahwa itu kecantikan dari dalam. Itu sepertinya hanya interpretasi pribadi, tidak merujuk pada teori. Seharusnya, nah, kalau menurut teori multimodal ini, makna suatu teks itu melibatkan 5 itu. 2 atau 5. Jadi yang ada, ya kalau lengkapnya 5. Ada linguistik, audio, spasial, visual, gestural, akhirnya disimpulkan makna. Tidak interpretasi pribadi. Yang saya baca di sini, teori semantiknya tidak ada kelihatan. Misalnya, pemakaian suatu verbal language, ada dalam bentuk linguistik ya, dari sudut linguistiknya, suatu iklan itu menggunakan bentuk apa. Itu harus diteliti dulu, dibahas dulu. Harus dibahas. Kenapa sih penulis iklan itu menggunakan kata itu? Menggunakan warna merah. Kenapa sih penulis iklan itu menggunakan warna merah? Apa maknanya? Harus dicari dulu maknanya.
Kalau saudara menggunakan teori makna Halliday misalnya, itu harus diungkap dari 3 sudut makna itu. Ada apakah, nah ideational meaning-nya apa? Kemudian kenapa dia pakai warna merah? Mungkin untuk to create interpersonal meaning, tujuannya untuk apa dia? Itu harus kelihatan di situ. Tetapi harus semuanya analisis makna itu merujuk pada teori. Apa yang saudara tulis-tulis di sini uraikan itu semata-mata hanya interpretasi pribadi. Coba saya contohkan ya. Coba lihat halaman 137. Coba lihat. Iklan halaman 137. Iklan clear, coconut rice freshness. Sudah bisa dilihat? Sudah. Di situ saudara harus untuk mendapatkan makna totalitas dari iklan ini, kelima atau berapapun semiotik sistem yang saudara temukan di iklan itu harus dibahas. Misalnya, kalau memang ada unsur linguistiknya di situ, sudut linguistiknya dulu dianalisis ini. Apa ini? Kenapa dia pakai sikat habis? Lihat iklannya. Ya. Sikat habis. Contreng, ketombe bau, bintang 2. Gatal. Ada tulisan gede-gede nih, gatal. Ya. Terus panah naik. 99,9% kuman. Ada panah naik 2. Di gatalnya naik 1. Kemudian ada sebelah kirinya ada 3 kali. Ini 3 kali atau 3x? 3 kali atau 3x? Bersih total. Tanda bintang. Nah, nyambung di atasnya. Di atasnya ini 3. Di bawahnya si perempuan ini buat garis 3 juga dia seret. Ya, di rambut. Itu loh harusnya analisisnya. Baik. Yang disebut dengan analisis multimodal ya lengkap seperti itu. Linguistiknya saudara bahas, visualnya, ininya. Nah, kalau saya baca di sini, saudara hanya seperti interpretasi pribadi. Pada analisis maknanya untuk iklan ini di halaman 150, saudara hanya membandingkan. Nah, saya tidak salahkan saudara mengerjakan itu. Saudara disarankan oleh Pak Agus untuk membandingkan. Nah, kalau cantik zaman dulu dengan cantik yang sekarang, itu apa bedanya? Saya kira itu Pak Agus hanya memberi saran supaya analisis saudara lebih lengkap tanpa meninggalkan analisis yang seharusnya. Dulu, di sini hanya saudara membandingkan kecantikan iklan metode. Cuman dibandingkan. Saya tidak melihat terus. Nah, seperti tadi ini, sikat habis. Kalau saudara pakai analisis makna, ini sikat habis. Kenapa dia pakai sikat? Pakai habis. Itu dari sudut linguistiknya. Maknanya apa dia? Kemudian tujuannya supaya pembaca gimana? Itu kalau kita pakai teori meaningnya Halliday, itu interpersonal, itu create interpersonal meaning itu supaya pembaca itu bagaimana? Pakai ini, pakai huruf besar-besar. Kalau saudara, makanya saya waktu ini khawatir saudara apakah mau membatasi. Ini kalau saudara mau bahas semuanya, harusnya begitu. Ini warna sikat habisnya putih. Ini biru, di bawahnya ininya ketumbenya biru, gatalnya biru, 99%-nya biru. Terus ketumbe baunya ada bintang 2. Nah, gimana tuh? Kan belum saudara bahas ini. Unsur-unsur linguistiknya saudara belum bahas tuh? Semuanya? Ya, jadi benar seperti apa yang Ibu katakan. Dalam hal ini saya hanya menyatakan bahwa dalam iklan tersebut mengandung unsur linguistik berupa tulisan dan tuturan dan menegaskan akan makna apa. Jadi, ya, saudara hanya menunjukkan bahwa ya, pada iklan ini ada tulisan, tuturan, titik.
Oh, saya juga bisa lihat kalau begitu. Saya juga bisa lihat, oh ini ada tulisannya, tapi makna dari tulisan itu apa? Itu harusnya yang saudara. Itu yang disebut dengan semiotic system dari linguistic point of view, gestural point of view, spatial point of view. Nah, ini kenapa dia pakai sikat habis huruf besar? Terus 3 kali atau 3x? Saya tidak tahu, hanya penulis iklan ini yang tahu. Nah, ini apa yang gambar yang di bawahnya itu nyambung dengan angka 3 di atas. Dia coret 3. Itu yang disebut dengan, nah sebenarnya kalau saudara mampu mengerjakan ini, menganalisis linguistik, menganalisis unsur linguistiknya, unsur gesturalnya, unsur spesialnya, saudara akan mempunyai pemahaman tentang analisis teks yang luar biasa sebenarnya. Itu loh. Sama dengan kalau kita menganalisis iklan biasa, ya. Itu loh. Seperti menganalisis iklan biasa, cuman ini kalau multimodal itu lebih dia ada spasialnya, ada gesturalnya. Itu. Jadi yang pokok itu adalah lengkapi teorinya. Teori tidak ada bagaimana? Kan saya tidak bisa melihat apakah analisis saudara benar atau tidak karena tidak ada teori. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa oh ini sesuai dengan teori yang dipergunakan? Orang saudara tidak ada menulis teori di sini. Itu loh. Tidak saudara uraikan secara lengkap teori. Itu juga hanya jurnal. Ini harusnya semua teori tentang multimodal itu coba ini dicari yang lengkap dulu, lengkapi. Baik, Ibu. Ibu Kasni sudah datang. Ya, jadi analisis maknanya saya belum lihat, analisis linguistiknya. Jadi makna suatu teks dalam hal ini iklan ini itu harus dilihat secara utuh dari semua linguistiknya dulu dibahas, spasialnya, gesturalnya apa multimodal semiotic system apa yang saudara temukan di sana. Kalau hanya empat ada ya dari sudut 4 itu. Kalau ada linguistiknya, ya linguistik itu sama dengan kalau ada iklan rokok itu. How low can you go? How low can you go? Apanya yang dibilang low di sana? How low can you go? Kok how low can you go? Di situ ininya rendah nikotinnya yang rendah di situ maksudnya. Dari unsur-unsur linguistiknya. So dari saya ya harus dilengkapi dulu ini anak. Tidak ada teori ya tidak bisa melihat benar apa salah karena ini lebih banyak interpretasi pribadi. Ada gambar rambut panjang, ada rambut panjang. Saudara langsung menyimpulkan bahwa itu rambut sehat. Ada gerakan-gerakan yang lambat, saudara simpulkan bahwa itu kecantikan dari dalam. Saya kira itu hanya interpretasi pribadi, jadi harusnya merujuk kepada teori. Ya. So, tapi dulu analisis meaningnya dari analis misalnya ada empat multimodal ini semiotic system, ada linguistik itu campur kemudian simpulkan ini reklame ini advertisement ini maknanya begini. Saudara sebenarnya sudah menulis pada coba halaman 18 saudara buka. Ya. Ernst and Bull menyatakan bahwa makna merupakan metafungsi bahasa. Metafungsi bahasa, saudara ngerti dengan metafungsi bahasa? Metafungsi bahasa makna mengarah kepada interpersonal, ideasional.
Tekstual. Tekstual. Nah, itu yang harus saudara cari makna-makna itu di setiap teks. Makna ideasionalnya apa? Sikat habis, makna ideasionalnya apa? Terus makna interpersonalnya apa? Apa tujuannya? Supaya si pembaca itu bagaimana, itu sudah interpersonal meaning. Terus makna tekstualnya, kenapa susunannya seperti itu? Sikat habis. Itu maknanya itu merupakan metafungsi. Ya, metafunction of language. Jadi, dari ketiga unsur itulah baru akhirnya disimpulkan makna. Demikian, jadi saya menganggap bahwa analisisnya perlu disempurnakan dan teorinya terutama. Kalau tidak ada teori ya tidak bisa saya menyalahkan dan membetulkan. Terima kasih Pak Dr. Sujaya dan Bu Dr. Mirsa, barangkali nanti Bu Dr. Kasni dan Pak Dr. Agus kan melanjutkan.